Boleh, ini ada dia di depan yang bisa membaca, sama-sama kita baca. Kalau tidak bisa membaca boleh buka di handphone, tapi tolong jangan buka Facebook. Alkitab yang dibuka. Ini anak muda kadang-kadang sisipkan gitu ya, lagi buka Alkitab yang dibuka minggir gitu. Nah, mari kita lihat 1, 2, 3 ya. Karena engkau berharga bagiku, engkau terhargai, dan aku mencintaimu. Oleh karena itu, aku akan memberimu tukaran dengan orang lain dan jiwamu dengan bangsa lain. Dengan membaca ini, kamu akan tahu seberapa berharganya diri. Anak-anak muda yang suka pengen ganti handphone, kalau ada handphonenya series J yang udah lama, terus diganti ke seri S, nah itu udah puluhan juta. Jangan S lah, seri A yang harganya 4 juta, 5 juta. Terus apa? Saya mau pengen yang seri A. Uangmu ada berapa? Uang saya hanya berapa? 2 juta misalnya. Lo masih kurang 2 juta lagi. Terus bilang, boleh nggak ini tukar tambah seri J? Kamu rela nggak tukar tambah handphone yang lama dengan yang baru? Rela, karena kamu tahu yang baru yang terbaik. Nah pertanyaannya, lihat, apa gantimu diberikan Tuhan kepadamu? Bangsa-bangsa. Jadi hargamu itu seharga bangsa. Makanya anak muda jangan pernah rusak dirimu dengan harga yang nggak benar, dengan nilai-nilai yang kecil, dengan rokok, ya kan, dengan judi online, dengan game sampai begadang. Engkau tukar nilai yang seharga satu bangsa, engkau tukar dengan game. Loh, itu sangat-sangat murah. Mohon maaf ya, murah sekali. Karena Tuhan yang saking cintanya Tuhan, yang kasih hargamu itu. Kan di situ ada ditulis terhargai, ya, terhargai, dihargai. Artinya nih, berharga itu berapa? Contoh, saya kasih contoh. Oh, aku suka Samsung A23. Kenapa? Karena itu berharga. Itu relatif, belum tentu orang lain bisa lebih berharga iPhone. Tetapi kalau terharga, Tuhan suka, semua manusia suka. Itu arti terharga. Terhargai. Nah, mari kita lihat terus, lanjut ke PowerPoint selanjutnya ya. Ini ya, tema terus lanjut. Yes. Nah, lihat, hargamu itu seharga bangsa. Berapa sih harga bangsa tidak ternilai? Tuhan bilang, aku kasih gantimu bangsa-bangsa. Satu bangsa sebagai ganti. Jadi kalau ada orang yang menukar hargamu dengan yang lain, dengan pertemanan yang tidak benar, yang tidak beres, perkumpulan, kalau seperti tadi ya, komunitas yang tadi, itu komunitas yang bagus ya, komunitas Lairias. Nah itu harganya bagus, mahal. Kalau kau gabung ke situ boleh. Tapi kalau ke komunitas yang nggak benar, jangan pernah lakukan itu. Nah mari kita lihat. Masalah anak muda sekarang apa? Yang pertama masalahnya adalah ini. Pertanyaannya begini. Apakah Tuhan berbohong? Nggak mungkin Tuhan berbohong. Kalau Tuhan sudah bilang kamu berharga, yakin nggak kamu berharga? Aku yakin dan percaya firman Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan berkata engkau berharga, pasti kamu berharga. Pasti. Tetapi masalahnya bukan sama Tuhan. Ada banyak orang ketika berdoa nyalahin Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak jawab doanya. Saya mau bilang begini, ya, jangan salah berpikir, jangan salah paham. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu di sini. Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu di Dairi. Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu di Indonesia. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak pernah salah melakukan apapun. Menjadi pertanyaan, kalau memang saya berharga di mata Tuhan, kenapa hidup saya nggak berubah? Kan jadi pertanyaan. Kenapa apa yang saya pikirkan, apa yang saya doakan, apa yang saya rencanakan tidak pernah digenapi?
salah. Terus salahnya siapa? Kalau Tuhan udah nggak salah kan hanya ada dua, manusia sama Tuhan. Kalau Tuhan udah nggak salah, berarti siapa yang salah? Manusia. Manusia. Apa yang membuat pertama kesalahan itu apa? Keraguan. Ya. Masalah pertama anak-anak muda adalah dia ragu bahwa dia berharga. Makanya ketika ada tawaran-tawaran berbuat dosa, dia mulai terima. Ketika ada tawaran-tawaran meninggalkan ibadah, dia mulai terima. Ketika ada tawaran-tawaran meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dia mulai terima. Karena dia ragu bahwa dirinya berharga. Alasannya apa? Takut nanti saya nggak ditutup jarum. Ya, saya sering dengar seperti itu. Kenapa nggak ibadah? Oh, ada komunitas kami. Komunitasnya kenapa? Iya, komunitas kami mengadakan perlombaan. Terus kami sampai selesai ibadah. Ya, takutnya nanti saya nggak ikut lagi ke sana. Nah, berarti engkau tidak menilai dirimu seperti Tuhan menilai dirimu. Sehingga engkau takut kehilangan pertemanan daripada takut perkenanan Tuhan. Tahu nggak apa yang membuat Saul diganti? Karena lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidupmu tidak jadi hanya karena engkau takut, lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Mari kita baca sama-sama, anak muda dan orang tua. 1, 2, 3. Mulai berapa kali? 1, 2, 3 ya. Berapa kali aku ragu karena komentar di media sosial atau merasa tidak cukup karena standar dunia yang berubah. Berapa lama? Berapa banyak engkau ragu? Ya, banyak anak muda sekarang main TikTok untuk apa? Biar terkenal, biar dapat cuan, biar dapat uang, biar dikenal orang. Sehingga ketika dia upload video, ya, yang disebut video TikTok, ketika dia upload nggak ada yang lain, nggak ada yang suka, mulai tidak ada yang suka sama aku, tidak ada yang senang dengan aku. Atau mulai cari pergaulan. Saya nggak tahu di sini, tapi saya rasa di sini nggak seperti itu. Tapi di daerah-daerah, beberapa daerah lain ngomong apa? Kalau nggak ngerokok nggak gaul, kalau nggak begadang nggak keren, kalau nggak ada komunitas yang seperti anak muda nongkrong di pinggir jalan nggak keren. Kalau saya gabung ke sana saya punya nilai, kalau saya gabung ke sana saya punya harga. Saya mau katakan begini, itu nol. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Berarti engkau masih mencari nilai daripada manusia. Mari kita lihat apa katanya. Dunia mengatakan hargamu tergantung pada penampilan, tetapi prestasi atau jumlah pengikut. Banyak orang ngomong begitu kan? Apalagi saya waktu di Medan sering melihat anak-anak muda malu karena merasa gayanya nggak sebagus orang lain. Atau kalau bahasa sekarang saya nggak tahu, udah sampai ke sini kita nggak satu circle, ya kan? Nggak satu circle, nggak level. Tapi kita next, kita lanjut sebentar. Apa katanya? Mari sama-sama kita baca lagi 1, 2, 3 ya. Pengakuan sosial dan personal branding. Personal branding itu gini. Apa yang orang pikirkan tentang Anda ketika nama Anda disebut? Aku takut dibilang cemen. Rokok. Kenapa kamu mau? Aku takut dibilang cemen. Takut dibilang nggak keren. Itu personal branding. Ya. Takut dibilang nggak bagus, apalah, terserah. Jadi ada banyak anak muda gini. Ketika namanya disebut, dia pengen seperti siapa? Itu personal branding sedang dibangun sekarang. Sedang dibangun anak-anak muda sehingga lupa bahwa Tuhan menciptakan dia sudah sempurna. Dibangun sesuatu nilai brand, ya sama halnya dengan iPhone, brand Samsung, brand apa? Apple, iPhone, apalah yang punya brand. Kalau nggak punya merek Samsung, handphonenya nggak dianggap itu sesuatu handphone yang berkelas. Itu personal branding seperti itu.
Jadi puas ketika dia ngomong, kamu harus ini dan keren. Nah itu puas, itu personal branding. Kamu luar biasa yang melayani main musik, dan itu bangga, itu personal branding. Tapi bukan itu yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Sebab sebelum engkau lahir, Tuhan sudah memandangmu berharga. Amin. Coba ngomong anak-anak muda khususnya. Jangan sama kiri kanan. Ternyata kamu berharga dong. Makanya yang suka ngejek, yang suka ngetawain temannya, kamu nggak tahu bahwa teman yang kamu ejek itu berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan suka ngejek, jangan suka senyum, ketawa kalau temannya lagi salah. Tapi katakan, udah nggak apa-apa. Sekalipun kamu salah, saya nggak bisa lawan Tuhan, karena di mata Tuhan kamu berharga. Amin. Harusnya begitu. Ibu-ibu harusnya begitu. Jangan bandingkan anakmu dengan orang lain. Tapi pakailah firman Tuhan. Sekalipun di mata dunia kamu masih di bawah, tapi saya percaya di mata Tuhan kamu berharga. Amin. Dia akan lebih dibangkitkan daerahnya melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Maka mulai hari ini punya afirmasi itu firman Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Perkatakan. Apa yang membuat Yosua berhasil? Tahu nggak anak-anak muda? Tuhan bilang sama Musa, kamu akan saya pilih membawa bangsaku keluar dari Mesir dan apa? Membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi janjinya sampai di mana? Hanya bawa keluar, nggak bawa masuk. Yang bawa masuk siapa? Yosua. Apa yang membawa Yosua bisa masuk ke tanah perjanjian? Yosua 1 ayat 8 merenungkan siang dan malam. Coba renungkan siang dan malam. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku spesial di mata Tuhan. Loh, apa hubungannya Pak Pendeta kalau kita punya perkataan seperti itu? Nah ini bisa dibuktikan. Seorang profesor, nanti boleh Google bagian sekarang di rumah. Seorang profesor melakukan penelitian, membuat 2 sampel dengan air yang sama, dimasukkan ke 2 wadah yang berbeda, ditaruh di tempat lain A dan B. Lalu yang A, orang yang sama memberkati A, kamu cantik, kamu jernih, kamu bersih, kamu sehat. Lalu air yang sama di wadah yang kedua, dia bilang, kamu kotor, kamu jorok, kamu air yang membawa penyakit. Hal yang sama dibawa ke penelitian, dibawa ke lab. Air yang diperkatakan dengan positif membentuk kristal-kristal yang indah. Tapi air yang diperkatakan yang negatif membentuk kristal yang tidak beraturan. Loh, bisa nggak itu kita buktikan? Bisa. Contohnya para ibu-ibu yang sudah terbiasa bangun jam 5 pagi, ya kan? Bangun jam 5 pagi, tapi karena musim hujan tiba-tiba ngomongin, malas sekali bangun gara-gara hujan. Satu hari malas nggak? Malas karena ngapain? Itu karena perkataan. Atau contoh yang kedua, kita lagi ketawa, lagi bahagia, happy, bahagia karena perayaan Natal. Tiba-tiba dengan kabar, kamu nggak kamu siang itu, tetanggamu itu, dia lagi sakit dia. Tapi masih sehat. Berubah nggak perasaan? Dari bahagia langsung merasa iba. Itulah kekuatan daripada perkataan. Kekuatan perkataan. Apa yang kamu dengar akan diolah oleh pikiranmu, dan pikiranmu akan membagikan ke sel-selmu, maka sel-selmu akan membentuk seperti apa yang kamu dengarkan. Makanya orang yang suka dengar kabar-kabar berita itu akan membawa kesedihan terus di dalam dirinya. Yang kedua, hati-hati. Kalau kamu suka dengar orang yang terus mengeluh, maka hati-hati, jaga telingamu, Bapak Ibu, dari perkataan-perkataan negatif. Kalau tiap hari kau dengarkan ada orang curhat hal negatif, kamu akan sama seperti dia. Karena perkataan yang kamu dengar itu akan membentuk dirimu.
Makanya berbanyak ketemu dengan orang yang suka ngomongin jalan keluar. Makanya kalau curhat, curhatlah sama orang yang suka memberi jalan keluar. Jangan curhat sama kompor gas. Ya kan? Kamu tahu nggak Eda? Eda itu siang itu, kamu dulu kan tahu kawan dia. Panas nggak ini? Dia ini bodoh pula aku ya. Tapi coba kalau kamu cerita, kamu tahu nggak dia? Udah luapkan aja, luapkan dia dulu. Nanti itu tenang kan? Tenang. Itu puasa daripada perkataan. Nah, anak muda mulai hari ini mulai perkatakan, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya kalau ngomong, aku berharga di mata Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Terus kita lanjut. Oh ini belum selesai tadi ya, udah ya. Oke. Era media sosial 1 dan 3 ya. Era media sosial, validasi sosial atau followers, like, reputasi memiliki nilai tersendiri. Citra diri dan personal branding menjadi aset eksisten digital mempengaruhi rasa bernilai seseorang. Kalau udah banyak like, siapa di sini kalau dia upload foto di Facebook terus ada yang like 100, siapa yang gak bangga? Ini banyak kali yang bahagia, senang dia. Tapi coba kalau nggak ada yang like, besok sudah dihapus itu budaya ini, ganti yang lain untuk mencari like. Itu personal brand. Coba ibu-ibu yang lagi menerima hasil ujian anaknya, coba kalau anaknya juara 1-2, dia upload nggak ini punya Facebook ya? Kalau nggak punya Facebook nggak mungkin. Dia upload nggak? Terima kasih Tuhan anakku juara 2. Coba kalau anakku juara 35 dan 36, berani nggak mengupload? Mana berarti puji Tuhan, masih ada satu lagi paling bodoh di bawah. Berani nggak ngomong begitu? Ada yang berani ngupload. Karena memang yang dicari apa? Followers, like, rasa suka dari orang lain. Anak-anak muda juga begitu kan? Pulang Natal dari sini nanti kan? Boleh itu minta udah malam foto. Untuk diapain? Saya ini bukan dipajang di rumah, di Facebook ya upload. Saya bilang nggak salah ya, nggak salah. Tapi jangan pernah lakukan itu untuk membangun personal branding, mencari rasa suka dari orang lain. Lihat nih, aku udah melayani. No, jangan pernah lakukan. Tapi lakukanlah karena kecintaanmu bahwa Tuhan masih bisa memakaimu melayani. Amin. Sama-sama katakan aku berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan. Dan dunia nyari itu semua. Tapi apa kata Allah sama-sama? Tapi Allah berkata lain apa? Keberhargaan kita ada sejak awal, bukan dari kamu nilaimu itu tinggi. Contohnya, kebetulan dia yang di depan ya, ya buat itu terus. Nilaimu berharga. Saya bilang begini, contoh. Saya mau kasih contoh uang kurang perasaan saya. Anggaplah dulu ini uang 1 juta ya, anggap ya. Nanti dikirain orang tidak banyak uang kalau nunjukin duit. Tapi dalam nama Yesus, ya, anggap dulu ini uang 1 juta. Oke? Kamu pegang uangnya. Coba ngomong sesuka hati ke uangnya yang negatif, tapi jangan kasar, jangan kotor gitu ya. Yang negatif, coba ngomong aja. Itu positif, yang negatif, nggak ada harganya gitu ya. Oh, bisa main video online, parah nih, parah ini. Kepikirannya main video online, gak bercanda ya. Yang lain, coba ngomong terus. Apa lagi? Oh, bisa beli apa? Contoh, gak takut. Dia bisik Pak Gembala, nanti ketahuan sama Pak Gembala ya. Artinya gini, ketika dia ngomong, ini gak ada harganya, ini gak ada nilainya. Coba ngomong ada nilai. Bisa beli rumah, contoh. Bisa beli rumah. Pertanyaannya, ketika dia ngomong bahwa ini sesuatu yang negatif, berubah gak nilainya? Tidak berubah kan? Kita 1 juta kan? Ketika dia ngomong sesuatu yang positif, berubah gak harganya? Tidak. Tidak berubah.
Jadi sebenarnya kalau kalian anak muda sadar, ketika ada orang bilang kamu bodoh, kamu nggak berharga, itu nggak akan mengubah nilaimu. Karena sebelum orang ngomong, Tuhan udah bilang kamu berharga. Amin. Amin. Haleluya. Kok setuju? Udah siap menyerang dirinya? Jangan malam kudus lagi. Udah siap. Mari next, kita lanjut. Singkat ini, tapi saya berharap adik-adik semua sama para orang tua bisa mengerti. Mari kita lihat. Contoh. Saya kasih contoh Yusuf. Yusuf itu sudah dikatakan Tuhan, dia berharga. Hanya karena Tuhan mengatakan dia berharga, banyak cobaan dalam hidupnya. Ya kan? Sebelum dia jual, dia udah mimpi bahwa semua termasuk orang tuanya akan sujud menyembah dia. Itu harganya. Bahwa harga daripada Yusuf apa? Seorang pemimpin. Tapi pertanyaannya, saat Tuhan berkata Yusuf akan menjadi seorang pemimpin, bahkan orang tuanya, saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya, apa yang terjadi? Yang pertama, Yusuf dibenci, dijual oleh saudaranya. Nanti Kejadian 37 dijual. Apakah ketika Yusuf dijual bilang ngomong sama Tuhan, kemarin kamu kasih tahu bahwa aku akan jadi pemimpin, kok malah dijual? Mana ada pemimpin dijual? Tapi Yusuf nggak ngomong gitu, karena dia tahu harganya perkataan Tuhan, bukan keadaan. Nilainya perkataan Tuhan, bukan keadaan. Yang kedua apa? Yusuf diperbudak di Mesir, ya. Dia diperbudak, dia dijual ke Mesir, dia menjadi pembantu daripada pemimpin di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia ngomong, Tuhan, hargaku sudah berkurang nih dari seorang pemimpin menjadi budak? Tidak. Karena memang apapun perkataan daripada orang lain tidak akan pernah mengubah nilainya daripada Yusuf. Yang ketiga apa? Yusuf difitnah. Yang keempat, Yusuf dilupakan. Yusuf difitnah melakukan sebuah kejahatan. Ya. Setelah dia di penjara, Yusuf juga dilupakan. Tapi apa yang terjadi? Next, singkat saja. Di sini apa katanya? Yusuf tidak membangun brand terhadap dirinya. Dia nggak suka ngomong, aku nggak pernah melakukan dosa Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku nggak pernah melakukan kejahatan. Aku nggak pernah melakukan tindakan yang tidak benar kepada istri Potifar. Aku nggak berbohong, tapi kenapa orang di penjara melupakan aku? Dia nggak membangun brand itu. Dia nggak membangun sebuah brand untuk dikasihi. Dia nggak peduli apa yang terjadi. Karena apa? Dia percaya. Alkitab menegaskan, kita baca sama-sama Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil. Itu yang membuat Yusuf. Dia nggak pernah bangun citra sebagai seorang yang pelayan yang kudus, pelayan yang suci. Dia nggak pernah bangun itu. Tapi dia percaya bahwa Tuhan telah menetapkan dirinya seorang pemimpin. Maka hari ini, ketika Tuhan sudah menetapkan seorang berharga, tidak peduli apa kata orang, satu hal yang percaya, aku berharga di mata Tuhan. Tidak peduli kamu di kampung mana, tidak peduli orang tuamu miskin atau kaya, tapi satu hal yang percaya, aku berharga di mata Tuhan. Amin. Itu pegang. Berharga, nanti kita lihat seberharga apa diri. Terus next. Nah, mari kita lihat dari segi historis Alkitab Yesaya 43 ini. Kenapa ayat ini bisa muncul? Waktu penulisan 740, Allah berbicara kepada umatnya yang tertekan. Pada waktu itu umatnya, bangsa Israel sedang tertekan, sedang diperbudak, merasa luput dan tidak berharga. Jadi makna historis ayat ini, makna dari penulisan awal sejarahnya, Allah mengatakan meskipun kamu dalam kesulitan, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Meskipun kamu berharga, sulit, keadaanmu sulit, tapi kamu berharga di mata Tuhan. Terus, next,
cukup berharga, sehingga aku akan menukarkanmu dengan sesuatu yang berharga, orang lain atau bangsa lain. Jadi hargamu itu lebih besar. Bahkan kalau di perjanjian baru kita tarik ke perjanjian baru, hargamu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang sudah tarik. Karena Yesus mati untuk menggantikanmu. Jadi kalau kau lihat dirimu, contoh kalau aku lihat dirimu gak ada nilainya. Tapi kalau aku lihat yang menggantikan Yesus, aku itu berharga dari siapapun. Karena Yesus. Makanya saya tidak pernah berdiri membanggakan diriku. Yang kubanggakan adalah Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untukku. Jadi kalau ditanya berapa sih hargamu? Ini bukan harga diri ya. Harga diri hanya diri Tuhan Yesus. Ya, harga diri kita milik Tuhan Yesus. Tapi berbicara nilaimu secara rohani. Berapa sih hargamu kalau orang ngomong begitu? Apa jawabmu? Seharga darah Yesus sudah menggantikan aku. Berarti hargamu seharga darah Yesus. Darah Yesus. Seharga Tuhan Yesus Kristus. Nah makanya jangan ganti dengan pacar. Ada sih yang pacar yang beda agama. Saya harap tidak. Sepertinya Anda langsung tidak nyaman. Apakah ada? Kalau ada, saya mau bilang begini. Engkau terlalu berharga. Jangan pernah tinggalkan Yesus hanya gara-gara hubungan pasangan. Ya. Tapi ngomong-ngomong pacaran, nanti Google juga di rumah. Ngomong-ngomong pacaran, orang yang pacaran lebih rapuh dari orang yang tidak pacaran. Itu ada risetnya. Lebih rapuh, ya kan? Lebih gampang tersinggung, lebih gampang marah. Makanya anak-anak sekolah jangan pacaran dulu. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, kalau bisa jangan pacaran dulu, bukan melarang. Ya, karena waktumu habis. Ya kan, apa zaman sekarang? Sleep call ya. Ya, sleep call. Yang nelpon sampai tengah malam, ya. Habis itu si laki-laki kau nggak ngantuk deh. Kan kalau sama kamu aku nggak ngantuk. Ya ngomong begitu, tiba-tiba udah jam 12 lewat. Matikan adik. Abang aja lagi duluan. Matikanlah. Enggak mau aku. Yuk sama-sama yuk matikan. 1, 2, 3. Itu kan gak dimatikan. Siapa yang coba begitu? Nah itu kan kerjanya apa? Itu membuat engkau tidak fokus. Nanti kalau sudah cukup umur baru pacaran, udah kerja, udah bisa nyari nafkah sendiri. Tuh nanti takutnya gak berharga. Kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Next kita lihat dulu selesai. Mari kita lihat sama-sama kata berharga 1, 2, 3 ya. Kata berharga dalam bahasa Ibrani. Jadi biasanya Pak Kembara itu bahasa ini ya. Ahlinya. Nah, mohon maaf saya potong dulu Pak Kembara ilmunya ya. Artinya apa? Berarti dari awal sejak penciptaan. Ada nggak orang bisa memilih lahir di keluarga siapa? Kalau bisa punya lahir dari keluarga Prabowo ya. Jadi anak presiden gitu ya. Ada yang bisa milih. Atau ada pula maunya aku lahir dari anak jumbo lah ya. Biar ganteng gitu. Saya mau tanya, bayinya si A dengan bayinya si B ada bedanya nggak kalau sama-sama baru lahir? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Karena Tuhan bilang begini apa? Engkau berharga sejak dari awal. Belum lahir pun engkau di bumi ini sudah berharga. Jadi tetapkan di dalam dirimu, pulang engkau dari sini. Terima kasih Tuhan, aku merayakan Natal hari ini sebagai peringatan bahwa aku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, aku merayakan Natal hari ini sebagai peringatan bahwa anak-anakku berharga di mata Tuhan. Ketika engkau berdoa seperti itu, amanginan orang tua kami di tempat ini. Ketika engkau berdoa seperti itu, engkau akan melihat anak-anakmu sudah diberkati. Amin. Nah, kita lihat ya, kata terhargai, ya berarti nilai tinggi seperti barang berharga yang disimpan dengan baik. Kalau beli handphone baru, beli casingnya, beli anti gores,
dijaga-jaga, kan masih baru. Tapi coba kalau udah setahun 2 tahun, asal colok, asal lemparkan aja dulu, karena nggak berharga. Tapi Tuhan mau kasih gambaran sama sesuatu barang yang sangat berharga. Contohnya, katakanlah, apalah contohnya yang ada rata-rata ada di rumah kita. Mungkin sertifikat lah ya, sertifikat tanah rata-rata mungkin ada sertifikat rumah. Atau apalah yang berharga, itu kan disimpan ya. Kalau seandainya ada gempa bumi, itu masuk lagi yang ngambil sertifikat itu dulu di nyawanya, saking berharganya. Iya enggak? Itu dulu, sertifikat belum diambil, saking berharganya. Tuhan kasih gambaran nilaimu seperti itu, berharga sejak dari awal. Jadi berhargamu bukan dari apa yang kau lakukan atau dari apa yang kau katakan, tapi berhargamu sejak engkau diciptakan. Yang percaya bahwa engkau berharga katakan amin. Wow. Ini aminnya udah gue nanya amin. Coba nanya amin gitu. Amin. Ini baru ya. Kita lanjutkan. Dunia memberi nilai sesudah kamu melakukan sesuatu. Bedakan ya, berarti nanti kalau Pak Gembala kami menilai kami saat selesai, nggak benar dong, bukan, itu namanya evaluasi, bukan menilai ya. Artinya begini, banyak orang menganggap siapa di sini sampai sakit hati, sampai terluka dia gara-gara pengen menyenangkan orang, ya kan? Diomongin misalnya, dibicarain, karena dia takut temannya tersinggung, diiyakannya walaupun sulit. Ada banyak orang, dia nggak punya duit, tapi tiba-tiba datang orang minjam sama dia karena takut tersinggung dikasih. Itulah itu mencari nilai, mencari harga, pengen dihargai. Tapi aku nggak kayak gitu. Tapi tanpa kita sadari ada di dalam diri kalau masih seperti itu. Tapi kecuali memang uang banyak ya, misalnya uang banyak, terus menolong orang, lakukan karena Tuhan menginginkan itu. Tapi kalau memang gak ada duitmu, kamu paksakan untuk menyenangkan hati orang, nanti kamu stres sendiri. Waktu kita 2 tahun dulu, uang yang dipakai nggak dibayar-bayar, nah penderitaan juga yang repot menjualkannya. Ya, tapi kalau memang imanmu beda ya, beda. Tuhan memang gerakkan dia tolonglah, nanti diganti 10 kali lipat, sudah kasih. Tapi kalau ada untuk menyenangkan hati orang, jangan pernah lakukan. Biarlah Tuhan yang menyenangkan hati semua orang. Amin. Selamat datang. Selamat datang. Cepat ya. Terus terakhir. Nah, contoh kasus anak muda. Ragu karena tidak mencocokkan standar kecantikan di Facebook, di Instagram, TikTok, Korea, ya kan? Makanya ada gaya-gaya Korea semua di sini kan? Gaya-gaya Jungkook lah, gaya-gaya siapa lagi? BTS lah. Apalagi gereja dari Korea ya. Tapi tetaplah yang menjadi role model Yesus Kristus. Amin. Jangan yang lain. Lu apakah salah cantik Pak Pendeta? Enggak salah cantik. Tapi kalau kau sampai merubah dirimu supaya terlihat cantik di Facebook, nah itu yang salah. Amin. Coba ngomong nanti. Mirip ya, mirip sama siapa itu? Blackpink. Mirip ya kamu sama Blackpink. Gak mirip pun aku berharga dari mata Tuhan dia. Amin. Amin anak muda. Kalau dulu saya bangga dikirain dibilangin mirip sama siapa, mirip sama siapa. Enggak, saya lebih bangga diri sama Tuhan Yesus. Amin. Senyum dia. Oke, mari kita lihat ya. Jadi standarmu itu bukan apa yang dunia katakan, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Gak usah niru-niru. Tapi kalau niru biar pintar, biar bijak, biar seperti Pak Pendeta, gembala di sini, dokter, tirulah itu bagus. Itu bagus. Saya juga niru Pak Gembala loh, pengen jadi dokter. Amin. Gak ada yang mengiman saya jadi dokter. Amin. Shalom. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, masih sabar. Amin. Haleluya. Biasanya kalau saya
karena undangan pertama. Biasanya kalau undangan pertama masih jaim-jaim, ya kan? Tapi kalau diundang kedua kali harus 1 jam lebih ya. Oke, kita lanjut. Merasa gagal karena tidak lulus ujian. Ada sebuah penelitian begini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi jauh dari kita. Ada di koran ditulis begini. 100 orang siswa melakukan tindakan titik karena tidak lulus ujian. Ada kan? Karena tidak lulus ujian. Stres, depresi. Pertanyaannya, apakah benar karena tidak lulus ujian? Ternyata tidak. Bagaimana ternyata tidak? Karena lebih banyak orang yang tidak stres. Misalnya yang stres 100 orang karena tidak lulus ujian. Ternyata yang tidak lulus di seluruh Indonesia ada hampir 1.000 contoh. Tapi ada 900 lagi yang nggak stres. Apa yang membuat? Karena dia merasa lulus ujian itu segalanya. Saya bukan mendukung Bapak Ibu adik-adik yang nggak lulus ujian ya, bukan. Tapi saya pengen kalian bangkit, maju, kedepannya andalkan Tuhan. Kedepannya ya. Merasa gagal karena tidak lulus ujian atau tidak punya pekerjaan bagus. Saya dulu hampir terjebak di sini. Terjebak waktu masih muda. Saya dulu kerja di Singapura Lion. Namanya keren Singapura Lion. Kerjanya di dekat pabrik. Namanya yang keren. Tiba-tiba teman-teman saya yang udah ada, menurut saya itu keren. Polisi, tentara, terus buka usaha, buka konter. Menurut saya itu keren. Saya mikir, ayo reuni katanya. Saya cari alasan supaya jangan ikut reuni. Karena saya kerja di pabrik. Saya terjebak di sini dulu. Saya pikir nilai saya ditentukan dari pekerjaan. Tapi setelah mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Setelah mengenal Tuhan, Tuhan temukan saya dengan orang-orang yang membuat saya